Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih menolong kami, menyertai kami sampai pada saat ini. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perenungan kita pada saat ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya pasal 41 ayat 10, beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada saat ini yaitu jangan takut, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saat kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, baik itu tantangan dalam hubungan keluarga, hubungan dengan sesama, dengan pasangan, atau masalah dalam pekerjaan, masa depan, masalah dalam kesehatan, dan lain-lain, seringkali kita merasa takut, seringkali kita merasa cemas. Kenapa? Karena kita merasa kecil, merasa rapuh, dan takut menghadapinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10 ini, Tuhan memberikan janji yang kuat. Ia memberikan penghiburan bagi setiap kita yang sedang berada dalam hal-hal kesulitan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah janji dari Tuhan bahwa kita tidak akan sendirian dalam menghadapi kesulitan tersebut. Artinya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam kondisi kita yang sedang kita alami. Karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa terpuruk, bingung, bahkan tidak tahu harus bagaimana lagi, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong kita, kita harus ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyertai, menolong kita, dan memampukan kita. Tuhan tidak hanya ada di saat kita baik-baik saja, akan tetapi Dia akan selalu ada bersama dengan kita di saat kita sedang terpuruk, di saat kita jatuh. Tuhan akan menolong dan selalu bersama dengan kita. Maka kalimat selanjutnya dikatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah Bapak Ibu, kata bimbang di sini menggambarkan ketidakpastian yang seringkali kita ragu dan khawatir tentang masa depan kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Dia adalah Allah kita yang sudah mengetahui semua yang terjadi. Dia bukan Allah yang jauh, yang tidak peduli dengan umatnya, tetapi Dia adalah Allah yang dekat, yang peduli dengan umatnya, bahkan memegang kendali atas hidup kita. Maka selanjutnya dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah bagian yang penuh dengan janji kasih-Nya. Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Ia juga menguatkan kita. Ia memberikan kita kekuatan ketika kita dalam kelemahan. Ia akan memberikan kita kekuatan ketika kita sedang merasa cemas, khawatir, bahkan sedih.
Dan Ia akan memegang kita dengan tangannya yang penuh kuasa. Tangannya yang memegang kita adalah tangannya yang penuh dengan kasih dan kuasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berada dalam kesulitan, kita tidak hanya diberikan kekuatan untuk bertahan, tetapi Dia juga memberikan kita kemenangan. Karena Dia telah berjanji bahwa Dia akan memampukan kita untuk melewati segala sesuatu dengan kemenangan yang berasal darinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita merenungkan secara bersama-sama, apakah kita seringkali merasa takut atau cemas dalam hidup kita? Atau apakah kita sering meragukan kemampuan kita? Atau merasa bahwa kita tidak mampu menghadapinya? Maka dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 ini, Tuhan telah mengingatkan kita untuk tidak bimbang, untuk tidak takut, karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menyertai kita. Bahkan dalam kekuatan, bahkan dalam ketakutan atau kelemahan kita, Ia memberikan kita pertolongan yang kita butuhkan. Dia yang meneguhkan kita, bahkan Dia juga memberikan kemenangan bagi kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam perenungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memperbaharui iman kita. Marilah kita serahkan segala ketakutan kita, kecemasan kita, dan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita tidak hanya sendiri. Di dalam hal-hal yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita tidak mampu menghadapinya, kita harus ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan umatnya menghadapi kesulitan sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, yang tidak hanya mendengarkan doa kita saja, akan tetapi juga Ia bertindak atas hidup kita. Di dalam setiap cobaan yang kita alami, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan akan menolong kita, akan memampukan kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Amin. Firman Tuhan, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang telah menyertai kami, menolong kami di dalam kesulitan kami. Kami tidak takut lagi ya Tuhan, kami tidak ragu lagi ya Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami, karena Engkau telah menyertai dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga untuk anak-anak-Mu, untuk orang-orang yang telah mendengarkan firman-Mu ini, kiranya juga Engkau Allah yang memberkati mereka, sehingga Tuhan mereka boleh terberkati melalui firman-Mu ini, dan menjadi kemuliaan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin.